Oper Rafa, CK7, ibadah Natal. Nah, bagi kalian yang mau mengikuti ibadah Natal, nanti saya akan ngecekin dulu kalian satu persatu ya. Ayo, sekarang baris dulu yang rapi. Baris dulu ya, yang rapi. Kamu di sebelah sini. Sebelah sini. Ya, gini ya yang rapi. Kamu yang paling depan, ayo sini maju. Nah, saya cek dulu ya. Loh, kok bunyi? Coba sekali lagi. Masih bunyi. Oh, kamu itu tidak bisa masuk karena masih pakai piyama dan bawa boneka seperti ini. Peraturan pertama, untuk bisa masuk ke dalam ibadah Natal, kalian harus memakai baju yang rapi dan tentunya sudah harus mandi. Oke? Siap, Kak. Zek akan pulang ke rumah dulu, mandi dan ganti baju yang rapi. Tapi gak boleh mulai ibadahnya sebelum aku datang ya. Oke deh. Oke, sekarang giliran kamu. Ayo maju ke sini. Coba saya cek dulu ya. Tuh, perut kamu berbunyi. Wah, sepertinya saya tahu kenapa perut kamu berbunyi. Pasti kamu kelaparan ya? Nih makanya sekarang kamu lagi makan kayak gini. Wah, kamu tidak bisa masuk ke tempat ibadah kalau kamu belum menghabiskan makanan kamu. Peraturan kedua, jika kalian ingin mengikuti ibadah, kalian tidak boleh makan selama ibadah. Kalian boleh makan sebelum atau sesudah ibadah. Jadi, Rey, kamu harus habiskan terlebih dahulu makanan kamu. Dan tas snack ini boleh dititip ke saya. Oke? Oke. Tapi jangan dimakan ya, itu punya saya. Oke. Oke, sekarang giliran kamu. Coba saya periksa dulu ya. Kok berbunyi ya? Padahal baju kamu sudah bagus dan rapi. Terus kamu nggak bawa snack ataupun lagi makan. Oh, saya tahu karena kamu tidak bersemangat. Tuh. Peraturan yang ketiga, kalian pada saat mengikuti ibadah harus semangat dan mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu. Jadi, Medi, kalau kamu ingin mengikuti ibadah, kamu harus semangat ya. Siap, Kakak. Aku mau semangat untuk ibadah online. Udah mau mulai kan? Iya, Aku boleh masuk ya? boleh dong. Semangat! Oke, Medi, Zack, dan Ray sudah siap semuanya. Tapi ada satu hal yang paling penting, yaitu kita Menyiapkan hati kita. betul sekali, kita harus menyiapkan hati kita dalam menyembah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kesempatan yang boleh Engkau berikan sehingga kami dapat mengikuti ibadah online ini. Biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Tuhan, Engkau juga berkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat menikmati waktu beribadah kalian. Selamat beribadah. Buku apa ini? Wah, ceritanya sangat menarik. Adik-adik, bagaimana kalau kakak menceritakan isi buku ini? Ceritanya pasti akan memberkati adik-adik. Kak Fili sangat senang kalau Kak Fili bisa menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus.
Tidak terasa Natal sudah dekat. Jangan tunda lagi untuk menceritakan kabar baik ini tentang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, semua jangan ada yang diam. Semua bangkit berdiri dan kita siap menceritakan kabar baik ini. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Every day in all you say and do, there's a way to say that He loves you. So get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Oh, get up, get up, get up and tell the world. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yaitu Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab sesungguhnya engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wah, malaikat sangat bersuka akan berita tersebut ya adik-adik. Tapi Maria terlihat cukup kaget. Kira-kira bagaimana ya cerita kelanjutannya? Wah, ini kan lagu sekolah minggu favoritku. Aku jadi kangen sama sekolah minggu. Hadiah terindah dari Tuhan saat Dia berikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jam jam jam
kita mau nyanyi sama-sama pujian ini. Mari dengan penuh sukacita katakan, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Lebih semangat lagi katakan, Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Di saat kita menyembah, Tuhan Yesus pun hadir di tengah-tengah kita. Sama-sama kita katakan,
Setelah malaikat pergi, tentu Maria masih terkejut akan hal tersebut. Namun, Maria mau taat dan memiliki hati seorang hamba. Maria menunjukkan sikap rela hati. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Malaikat datang kepadaku dan memberitahu aku bahwa aku memperoleh kasih karunia. Aku akan mengandung anak dari Roh Kudus dan hendaknya aku memberi nama dia Yesus. Dialah sang juru selamat dunia. Bagaimana mungkin? Kita kan belum nikah. Bagaimana masih mengandung? Aku tahu ini mengejutkanmu, tetapi malaikat bilang bahwa kuasa Allah akan menaungi aku. Aku percaya padamu, Maria. Tapi ini masih membingungkanku. Maafkan aku, Maria. Setelah Maria menceritakan hal tersebut kepada Yusuf, bahwa ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya ialah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Terjadilah padaku menurut perintahnya. Aku rela untuk mengikuti kehendaknya, sebab hidupku milik Tuhan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Ia mendatangi Maria dan mengambil Maria menjadi istrinya. Maria, semalam malaikat mendatangi dalam mimpi dan berkata bahwa anak yang mengandung berasal dari Roh Kudus. Yusuf dan Maria berjalan mencari tempat penginapan. Penginapan kami sudah penuh. Mereka banyak ditolak, namun mereka tetap berkeliling berusaha mendapatkan tempat untuk Maria melahirkan. Kira-kira bagaimana perjalanan Yusuf dan Maria selanjutnya ya? Apakah mereka berhasil menemukan penginapan? Nantikan cerita selanjutnya di ibadah minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa!
Shalom adik-adik. Bagaimana? Sudah lihat kan tadi ceritanya bagaimana Maria dan Yusuf mereka rela dipakai oleh Tuhan. Nah, sebelum kakak lanjutkan lagi pesan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tutup mata kita, kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami mau belajar teladan dari Yusuf dan juga Maria. Tolong kami Tuhan, kami anak-anak Little Blessing dan sekolah minggu, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan bukan hanya mengerti, kami juga bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin ya. Hari ini kita belajar, kita tahu tadi bagaimana malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan Maria. Sebenarnya Yusuf dan Maria untuk menjadi orang tua adalah hal yang mustahil. Kenapa mustahil? Karena Yusuf dan Maria mereka belum menikah. Dan yang lebih herannya lagi adalah sebenarnya orang Israel punya tradisi, punya kebiasaan di mana kalau perempuan belum menikah, tahu-tahu sudah hamil, perutnya sudah besar, wah, bahaya itu adik-adik. Bahaya. Kenapa? Karena mencemarkan nama orang tua, menjelekkan nama orang tua, dan wah, sangat bahaya konsekuensinya. Tetapi kita lihat bagaimana Maria dan Yusuf mereka mau taat kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan yang hari ini terambil dari Matius pasal yang pertama dan juga Lukas pasal yang pertama, berkata bahwa ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung bayi Yesus, juru selamat kita, Maria sebenarnya heran, Maria terkejut, Maria khawatir juga takut. Dia berpikir, bagaimana mungkin Tuhan? Tetapi kita bisa lihat respon Maria yang luar biasa adalah ketika ia berkata, sebab aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Wah, jempol banget ya. Dari Maria kita lihat, dia tahu dia itu hamba Tuhan, betul. Ya, Maria tahu dia hamba Tuhan, lalu dia izinkan supaya Roh Kudus Allah bekerja melalui hidupnya. Dan begitu juga Yusuf. Yusuf ketika ia tahu calon istrinya sudah mengandung, dia sepertinya tidak bisa menerima. Dia terkejut, dia bingung, dia khawatir. Dan bahkan Alkitab menuliskan bahwa Yusuf hendak meninggalkan Maria diam-diam. Ya, kenapa? Karena Yusuf kasihan sama Maria. Tetapi ketika ia bermimpi dan Tuhan berpesan kepada Yusuf, ia langsung sadar bahwa Lukas 1 ayat 7 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, bagi Tuhan kita, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Begitu juga untuk hidup adik-adik semua. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang percaya adik-adik bisa dipakai Tuhan? Angkat tangannya. Nah, ya, kalian percaya kalian bisa dipakai Tuhan? Kakak percaya Tuhan pasti dan akan pakai kalian semua. Asal kalian harus apa? Harus rela hati. Artinya kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, ini tanganku Tuhan, ini kakiku Tuhan, ini hidupku Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana Tuhan saja. Asal kita rela untuk dipakai Tuhan lewat segala talenta yang kita miliki. Ketika kakak lihat sekolah minggu, timnya, wah luar biasa adik-adik. Setiap minggu ada anak-anak, adik-adik kecil yang berdoa
ya menghafalkan Mazmur 91. Luar biasa banget, jempol banget, keren banget. Ya, dan juga ada adik-adik yang bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ya, sangat percaya diri. Bisa dipakai Tuhan? Bisa. Ada juga adik-adik yang bisa berdoa. Nah, bukan cuma itu aja, banyak talenta yang Tuhan akan berikan kepada adik-adik semua. Tinggal pertanyaannya adalah satu, apakah adik-adik rela dan mau dipakai oleh Tuhan? Kalau mau, izinkan Tuhan berkarya dalam hidup adik-adik semua. Baik dari kecil Little Blessing sampai yang sudah agak besar di sekolah minggu. Kakak percaya Tuhan pasti pakai. Dan kalau Tuhan pakai, Tuhan mampukan dan adik-adik jadi berkat. Ya, luar biasa ya. Mari kita hafalkan ya ayat hafalan untuk minggu ini. Ya, ayat hafalan dari mana, Kak? Dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sekali lagi ya. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sudah hafal belum? Sekali lagi ya. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Ya, jadi kita mau belajar, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Yuk kita perkatakan yuk sama-sama. Ikutin kakak ya, perkatakan ya. Kerelaan hati adalah hadiahku untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Kerelaan hati adalah hadiahku untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi biar mantap. Kerelaan hati adalah hadiahku untuk Tuhan Yesus. Jadi pagi hari ini kita belajar dari dua tokoh Alkitab yang luar biasa, Yusuf dan Maria. Mereka memberikan hatinya, mereka rela dipakai hidupnya oleh Tuhan. Adik-adik rela? Adik-adik mau dipakai hidupnya oleh Tuhan? Amin. Kakak percaya adik-adik mau dan akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Ini tangan kami. Ini kaki kami Tuhan. Ini hati kami. Ini seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan pakai. Bentuk kami seperti bejana-Mu. Bentuk kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami rindu hidup kami Tuhan yang pakai, Tuhan yang bentuk, Tuhan jadikan indah dan mulia sesuai dengan rencana Tuhan. Ajar kami Bapa, kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, Kalala akan membacakan kuisnya. Kita mulai dari kelompok pertama, toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Kakak akan memberikan pertanyaan untuk adik-adik. Pilih jawaban yang benar berikut ini. Soal pertama, siapakah yang mendatangi Maria dan menyampaikan bahwa ia akan melahirkan bayi laki-laki? A. Yusuf. B. Malaikat. Jawaban yang benar adalah B. Malaikat. Soal nomor 2.
Hadiah apa yang diberikan oleh Maria dan Yusuf kepada Tuhan? A. Kerelaan hati. B. Mainan. Jawaban yang benar adalah A. Kerelaan hati. Jadi adik-adik, kita juga sama ya. Kita harus dengan rela hati memberikan hidup kita untuk Tuhan. Soal nomor 3. Hayat hafalan kita hari ini diambil dari A. Mazmur 54 ayat 8. B. Amsal 54 ayat 8. Jawaban yang benar adalah A. Mazmur 54 ayat 8. Wah, siapa yang jawabannya benar semua? Adik-adik semua pasti hebat ya. Sekarang kakak mau membacakan untuk soal kelompok 2 untuk sekolah minggu kelas besar dari 2 SD sampai dengan 6 SD. Pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Soal pertama. Yusuf dipilih Tuhan untuk menjadi Maria. A. Tuan. B. Suami. Jawaban yang benar adalah B. Suami. Soal nomor 2. Maria menjawab malaikat tersebut, sesungguhnya aku ini adalah jadilah padaku menurut perkataanmu itu. A. Ibu. B. Hamba Tuhan. Jawaban yang benar adalah B. Hamba Tuhan. Soal nomor 3. Apalah arti kata Immanuel? A. Allah menyelamatkan kita. B. Allah menyertai kita. Jawaban yang benar adalah B. Allah menyertai kita. Soal nomor 4. Maria dan Yusuf memberikan hidupnya dengan rela hati untuk mengikuti kehendak Tuhan. Pernyataan ini A. Benar. B. Salah. Jawaban yang benar adalah A. Benar. Soal nomor 5. Dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. A. Rela hati. B. Sukacita. Jawaban yang benar adalah A. Rela hati. Gimana adik-adik? Bisa semua kan jawab soalnya? Nah, minggu depan juga adik-adik harus dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya bisa menjawab kuis dengan benar. Sekian babel kuis kita hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang. Adik-adik dapat menghubungi Kaneta untuk informasi lebih lanjut ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih kalau kami sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar boleh tertanam dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau memperkatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Biarlah damai Kristus terus memenuhi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga pemulihan terus terjadi atas bangsa kami. Mari Tuhan, kami percaya Engkau akan membebaskan bangsa kami dari COVID-19. Engkau akan memulihkan bangsa kami dari krisis ekonomi. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus yang berdaulat atas bangsa kami.
Kami juga mau berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta ketiga ini. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu, banyak jiwa-jiwa yang memuliakan namamu, sehingga Tuhan namamu saja yang terus ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Beri hikmah-Mu dan tuntunan-Mu memimpin bangsa kami ya Tuhan. Dan setiap program kerjanya bisa tercapai semua. Berkati juga kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Opa Niko. Tuhan nyatakan isi hati-Mu supaya Opa Niko boleh membawa kami berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Opa Yanto dalam pengembalaannya di CK7. Tuhan pimpin sehingga jemaatnya di bawah lebih intim dengan Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati pelayanan Opa Yanto dimanapun Opa melayani. Berkati Opa Yanto supaya sehat terus dan perlindungan Tuhan sempurna Opa Yanto dan keluarga besarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat tim medis yang sedang menangani COVID-19. Tuhan beri kekuatan, beri imun tubuh yang kuat, sehingga sekalipun mereka menangani pasien COVID-19, mereka tidak terpapar oleh COVID-19. Ya Tuhan, tutup bungkus mereka semua ya Tuhan. Berkati keluarga mereka, beri semangat kepada para medis ya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit, juga buat teman-teman atau orang-orang yang kena COVID. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan kembali. Kami minta mukjizat Tuhan terjadi buat teman-teman yang sedang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan dan mendapatkan pelajaran dari Maria dan Yusuf yang mempersiapkan hadiah yang terindah untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, yaitu rela memberi hidup adik-adik untuk dipakai oleh Tuhan lewat talenta-talenta apapun yang adik-adik miliki. Untuk itu siapkan hati dan angkat tangan kepada Tuhan Yesus untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat Allah Bapa yang melimpah-limpah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Semua yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.